Sejak terbaring di rumah sakit di Singapura hampir setengah tahun lamanya, hanya kabar simpang siur yang sampai ke Indonesia mengenai kondisi kesehatan komedian Olga Syaputra. Tak ayal, rasa rindu pun menggelayuti sejumlah sahabat dan juga teman-teman Olga. Lantas benarkah lantaran dihantui rasa penasaran dan rasa rindu, Kartika Putri, Edric Chandra hingga Raffi Ahmad belakangan kerap disambangi oleh Olga yang hadir di dalam mimpi mereka? Tiap hari kepikiran gitu kan, pas tidur kemimpian gitu dia datang, dia kayak gabung sama programnya kita bareng, terus dia senyum gitu. Aku lihatnya dari jauh, cuma dia senyum, dia happy banget lihat di situ kayak. Cuman di situ aku sadar kalau seandainya dia habis sakit gitu, cuman ngelihatnya happy gitu. Apalagi juga kayak kalau tanyain kondisinya sama orang yang udah pernah lihat, katanya bagus kok, sehat gitu, nggak ada yang diberitain yang A, B, C, D, F. Tuh kayak sedih, lebih sedih lagi kalau sering kita dengar berita simpang siur tentang Olga A, B, C, D, F. Saya udah 3 kali dimimpiin sama Olga. Terakhir itu dimimpiin itu waktu sebelum Lebaran, aku dimimpiin lagi. Mimpinya apa? Mimpinya dia minta rokok. Nah gue nggak tahu ya, selama ini kan dia nggak pernah ngerokok gitu ya. Dia minta rokok, terus bilang, aduh ini lagi stres nih, pengen rokok. Udah mimpinya gitu doang. Terus udah ya kalau yang sebelumnya pernah mimpin itu karena saya belum datang ke sana jenguk dia. Pas sudah jenguk sih, abis gitu ya udah nggak terlalu. Oh ya pernah aku dimimpin sih, pernah lah. Datang ke rumah, pernah waktu itu datang ke rumah ngetok enggak, dia panggil Rapi, saya bangun lihat ke jendela, si Olga, ngapain lu rumah gue? Ayo dong temenin gue jalan-jalan. Gue nggak bisa gue. Gini, lu mah gitu deh. Udah gue ngantuk, gue tidur lagi. Di jalan ke ujung gerbang, saya buka lagi pintu. Kesian juga si Olga. Mau temenin gue nggak? Udah lah, gue ngantuk. Udah deh, udah gitu doang. Diartikan sebagai apa? Ya mungkin diartikannya mungkin kangen kali. Mimpi bisa melihat dan bertemu Olga Syaputra rupanya tak sekedar menjadi bunga tidur semata. Lebih dari itu, inilah pelepas rasa rindu bagi teman-teman Olga yang tak kunjung mendapat kepastian tentang kondisi Olga. Bahkan tak diberi akses untuk bisa melihatnya secara langsung. Tapi adakah pesan atau isyarat yang mereka terima dengan kehadiran Olga lewat mimpi-mimpi yang tak hanya sekali ini? Benarkah mimpi Kartika Putri, Edric Chandra hingga Raffi Ahmad itu merupakan pertanda baik jika dilihat oleh seorang ahli tafsir mimpi? Gak ada sih, pengen dia cepat sembuh doang kali. Emang kita juga gambling di situ, dari awal juga emang nggak begitu optimis untuk bisa ketemu. Cuma at least kesampaian, nggak ada rasa penasaran lagi gitu. Biasanya sih palingan mimpinya itu karena udah lama nggak jengukin dia aja gitu. Jadi mungkin rasa kangen kita terlalu besar, jadi akhirnya ke bawah ke mimpi. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi ibaratnya karena kita kangen banget, saya benar-benar kangen karena beberapa lama itu saya kangen banget sama dia. Dia kan selalu kalau ketemu saya ya pasti saya dimarahin gitu. Saya kalau diojok-ojokin, selalu dibully lah. Tapi itu yang membuat saya senang ketemu sama dia. Jadi saya kangen dengan hal-hal yang kayak gitu. Ketika dia dalam keadaan sedih, takut Olga pergi, yaitu bisa dikatakan sebagai bunga tidur. Di situ bisa menyimpulkan pertama, proses sakitnya Olga membuat Olga melepaskan hal-hal yang mungkin tadinya dia sangat mengejar unsur duniawi karena ingin membahagiakan keluarganya. Itu satu persatu dia mulai sadari bahwa ketika sakit semua nggak berguna. Dan artinya sudah meninggal kan, keinginan duniawinya gitu. Itu pelajaran. Kalaupun dia nanti diberikan umur yang panjang gitu ya, itu akan membangun atau membentuk seorang Olga yang berbeda. New life gitu. Lahir kembali.
Sosok Olga yang hadir lewat mimpi mungkin bisa sedikit mengobati kerinduan teman-temannya, tapi bukan berarti mereka bisa berpuas diri. Cinta dan kerinduan yang teramat besar bahkan membawa Kartika Putri nekat berkunjung ke rumah sakit tempat Olga dirawat untuk memastikan kondisi kesehatan sahabatnya itu. Tapi nasib Kartika serupa dengan sejumlah selebriti lainnya yang tak bisa bertemu Olga meski telah tiba di Singapura. Lalu, apa yang membuat Kartika harus berderai air mata? Benarkah jika ini disebabkan karena tak bisanya ia melihat secara langsung seperti apa kondisi sahabatnya itu? Nggak ketemu. Iya, udah sampai di depan ruang ICU-nya, udah ruangan Olga. Cuman kan ternyata ada yang penjagaan yang ketat gitu. Aku cuman bilang di depan rumah sakit, bilang, Mbak Olga, Mi kita datang nih. Jessica udah pulang gitu. Jenguk Kak Olga kesini, kita datang meskipun nggak bisa ketemu, kita yakin Kak Olga tahu kita di sini berjuang terus lawan penyakitnya. Kak Olga kuat, Kak Olga bisa kok gitu. Udah dikit lagi ketemu gitu, cuman Jessica coba bilang apa Tik, kita doain aja yang terbaik gitu. Dia coba buat kuatin, jadi berusaha untuk kuat aja. Sosok Olga yang ceria sekaligus mentor bagi teman-temannya telah 6 bulan belakangan raib dari industri hiburan tanah air. Tapi benarkah dalam waktu yang cukup lama itu kondisi Olga sudah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik? Mungkinkah Olga yang belakangan disebut-sebut terbaring koma telah mulai merespon lewat gerak-gerik tubuhnya? Berbekal informasi seperti itu, kami pun mencoba mendatangi rumah sakit tempat Olga dirawat. Tapi apa daya, penelusuran kami pun harus berakhir sia-sia lantaran penjagaan yang begitu ketat hingga tidak adanya akses untuk bisa memastikan seperti apa kondisi kesehatan Olga saat ini. Bagaimana di sini? Sudah kita tidak ada database-nya, di sini tidak ada nama sakitnya. Olga Saputra. Seminggu yang lalu saya ketemu Mavera ke Jakarta. Kita ada beberapa urusan, terus kemudian saya ditunjukin foto di handphone ya Mavera ya. Alhamdulillah sih memang ada progres atau perbaikan. Kemudian juga Mavera sempat menyampaikan kabar gembira, bibirnya kemerahan, ada beberapa refleks daripada Olga. Ya berarti memang respon ininya pembuluh darahnya, mungkin juga refleks-refleks yang lain sudah mulai aktif ya. Kangen banget karena waktu aku tuh sering banget nge-BBM Kak Olga ya kan. Aku nanyain kabarnya dia. Aku pokoknya apapun itu kegiatan aku, karena kan semuanya aku dibantuin sama Kak Olga. Jadi apapun itu aku selalu bilang, Kak Olga, Mimi, aku manggil Mimi, aku hari ini syuting, Mimi apa kabar, Mimi lagi ngapain, Mimi udah makan belum? Terus dia bales, iya kamu ini ya jaga kesehatan ya, bla 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 gitu. Menjelang Hari Raya Idul Adha, seperti apa sibuknya Farel Bramasta saat bisa membeli secara langsung 2 ekor kambing yang akan ia kurbankan? Benarkah jika Farel sempat kewalahan lantaran tak kuat saat ia harus masuk ke kandang kambing? Saksikan kisah sesaat lagi hanya di Celeb on Cam. Menjelang datangnya Hari Raya Idul Adha minggu nanti, Farel Bramasta tengah sibuk mempersiapkan diri untuk bisa melakukan kurban pertamanya. Tidak sekedar memberi uang untuk membeli hewan kurban, Farel pun mengajak sang ayah Ivan Fadila untuk bisa memilih secara langsung hewan yang akan ia beli. Dan siapa sangka di sini Farel